Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang sholih, hari ini insya Allah kita akan lanjut mempelajari tematik tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata pada pembelajaran 3 dan 4. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 yaitu mengamati keragaman benda. Yang kedua, membuat kalimat pembagian atau soal cerita tentang pembagian. Nah, sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 4 yaitu yang pertama, mengamati keragaman benda. Yang kedua, karya seni dari bahan alam. Yang ketiga, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Nah, anak-anak, apakah kalian sering bermain di taman? Di taman sangat banyak jenis permainan yang akan kita jumpai. Di antaranya ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ketika bermain kalian harus hati-hati apapun jenis permainan yang akan kalian mainkan. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks cerita yang berjudul Mengunjungi Taman Kota, halaman 165, buku 3 serangkai, tema 2. Anak-anak kelas 2 pergi ke taman kota. Pertama kali mereka melihat-lihat berbagai macam bunga. Ibu guru memberi penjelasan. Anak-anak memperhatikan. Semua harus menaati peraturan yang ada. Tidak boleh menginjak tanaman, tidak boleh memetik bunga yang ada, tidak boleh berpisah dari kelompok. Anak-anak boleh bertanya pada petugasnya. Semua harus menjaga bunga-bunga di sana agar keindahannya tetap terjaga. Setelah melihat-lihat bunga, anak-anak boleh beraktivitas lain di sana. Ada yang bermain-main di lapangan di samping taman. Ada anak-anak yang duduk di bangku taman sambil berbincang-bincang. Ada pula yang mengamati bagian-bagian lain dari tanaman seperti pagar, lampu tanaman, pancuran, dan kolam ikan. Nah, anak-anak, di taman terdapat beragam benda, di antaranya lampu taman, meja, kolam ikan, dan pagar. Nah, lampu taman merupakan wujud benda padat. Begitu pula dengan meja. Meja juga merupakan wujud benda padat. Nah, kolam ikan. Ikan ini merupakan benda padat. Air merupakan benda cair. Nah, di sini di kolamnya juga terdapat batu. Batu juga merupakan wujud benda padat. Nah, yang terakhir, pagar taman. Pagar taman juga merupakan benda padat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan memperhatikan keterangan tentang kalimat pembagian. Ada banyak benda yang dapat kalian amati di pantai. Sekarang kalian akan membuat kalimat pembagian dari benda-benda yang ada di pantai. Nah, ada 30 buah kerang. Tiap 6 kerang dilingkari dalam satu kelompok. Nah, ada berapa kelompok kerang yang ada? Nah, untuk mengetahuinya kita akan melakukan pengurangan dengan 30 dikurangi 6. Dikurangi sehingga hasilnya 0. 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Nah, belum menghasilkan angka 0.
Nah, 24 dikurangi 6 sama dengan 18. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jadi angka 30 ini harus habis dikurangi dengan angka 6. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa hasil pembagiannya, kita hitung berapa kali pengurangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pengurangan, sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada 36 rumah siput yang dibagi dalam 6 kelompok. Nah, yang ditanya berapa jumlah rumah siput dalam setiap kelompok. Nah, kalimat pembagiannya yaitu 36 dibagi 6. Nah, kita melakukan pengurangan sehingga menghasilkan 0. 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Nah, belum menghasilkan 0. Lanjut, 30 dikurangi 6 sama dengan 24. 24 dikurangi 6 sama dengan 18. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, anak-anak, untuk mengetahui hasil pembagiannya yaitu kita hitung dulu berapa kali pengurangan. Berapa anak-anak? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kali pengurangan dengan angka 6. Nah, jadi maka 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi masing-masing kelompok terdapat 6 rumah siput. Nah, simaklah teks percakapan tentang pembagian menggunakan 3 bilangan antara Rasti, Togar, Titus, Melani, dan Bu Guru. Menurut Pak Petugas Taman, ada 80 bunga di taman ini, kata Rasti. Perhatikan, ada 8 kelompok bunga di taman ini, kata Togar. Setiap kelompok disusun menjadi 2 warna bunga, kata Rasti. Berarti 80 bunga dibagi 8 kelompok, maka tiap kelompok ada 10 bunga, kata Titus. Betul, karena ada 2 macam warna dalam tiap kelompok, maka dalam satu kelompok 10 bunga dibagi 2. Ada 5 bunga yang serupa warnanya dalam satu kelompok, kata Melani. Kalian pintar anak-anak. Kalian sudah pandai dalam pembagian menggunakan 3 bilangan, kata Bu Guru. Jadi kesimpulannya yaitu 80 dibagi 8 dibagi 2. Nah, anak-anak, pertama kita bagi 2 bilangan terlebih dahulu, lalu hasil pembagian 2 bilangan kita bagi dengan bilangan ketiga. Nah, 80 dibagi 8. Nah, kita lakukan pengurangan sampai menghasilkan angka 0. 80 dikurangi 8 sama dengan 72. 72 dikurangi 8 sama dengan 64. 64 dikurangi 8 sama dengan 56. 56 dikurangi 8 sama dengan 48. 48 dikurangi 8 sama dengan 40. 40 dikurangi 8 sama dengan 32. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, anak-anak, untuk mengetahui hasil pembagiannya yaitu kita hitung berapa kali pengurangan. Berapa anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kali pengurangan. Jadi 80 dibagi 8 sama dengan 10. Lalu 10 kita bagi 2. Nah, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 kurangi 2 sama dengan 6. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 10 dibagi 2, kita hitung dulu berapa kali pengurangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pengurangan. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi ada 5 bunga yang sama warnanya dalam setiap kelompok. Contoh selanjutnya, 14 dibagi 7 dibagi 2. Yang pertama kita bagi dulu 14 dengan
angka 7. Lalu hasil pembagiannya kita bagi dengan angka 2. 14 dibagi 7 sama dengan berapa anak-anak? Nah, kita lakukan pengurangan sehingga menghasilkan angka 0. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan anak-anak? Nah, di sini terdapat 2 kali pengurangan. 1, 2. Jadi, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, lalu 2 dibagi 2. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menceritakan benda pada gambar. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Nah, di sini terdapat 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu ada ayunan, kedua perosotan, ketiga jaring, dan yang keempat bola. Nah, gambar pertama, ayunan memiliki 2 tali penyangga yang kuat atau kukuh. Ayunan memiliki tempat duduk yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang yang berwarna coklat. Ayunan merupakan wujud benda padat. Nah, yang kedua ada perosotan. Perosotan ada yang terbuat dari besi, plastik, dan papan yang memiliki macam-macam warna. Ada yang warna kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Untuk naik ke perosotan terdapat tangga yang terbuat dari besi. Perosotan merupakan wujud benda padat. Nah, yang kedua ada jaring. Jaring ini memiliki macam-macam warna juga ya anak-anak. Ada yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna putih, dan lain sebagainya. Nah, jaring ini ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk persegi juga. Nah, kegunaan jaring yaitu untuk menjaga anak-anak supaya tidak terjatuh saat bermain. Nah, yang terakhir ada bola. Bola ini memiliki bentuk yang bulat, yang berwarna-warni. Ada yang warna ungu, biru, kuning, hijau, merah, dan lain sebagainya. Nah, bola ini terbuat dari plastik. Nah, bola merupakan wujud dari benda padat yang mengandung benda gas. Mengamati langkah-langkah membuat karya seni dari bahan alam atau benda di alam. Halaman 176, buku 3 serangkai, tema 2. Di tempat wisata ada berbagai macam benda tak terpakai. Ada potongan ranting, pelepah, buah-buahan rontok, dan biji-biji kering. Semua benda-benda bekas itu masih bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Perhatikan langkah-langkah membuat karya seni dari benda di alam berikut. Yang pertama, guntinglah kertas atau kotak bekas sesuai selera. Hasil pengguntingan itu akan kalian gunakan sebagai media tempat mencetak penampang. Yang kedua, rancanglah bentuk cetak yang akan dibuat. Kalian bisa membuat cetak sesuai keinginan, seperti bentuk bangunan, hutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, celupkanlah benda-benda yang akan dicetak penampangnya ke dalam cat pewarna. Gunakanlah warna yang beragam. Yang keempat, lalu tekanlah dengan rata di atas permukaan kertas atau kotak bekas. Perhatikan contoh hasilnya di samping. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk membuat karya seni dari benda di alam. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati soal cerita tentang pembagian. Untuk oleh-oleh dari berwisata, Wayan membeli 12 jeruk. Buah itu diberikan kepada ayah, ibu, dan seorang adiknya sama banyak. Berapa bagian yang diterima tiap orang? Nah, Wayan membeli 12 buah jeruk yang akan dibagikan kepada ayah, ibu, dan seorang adiknya. Jadi, Wayan membagi jeruknya kepada 3 orang. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan berapa anak-anak? Nah, untuk mengetahuinya kita melakukan pengurangan ya anak-anak. 12 dikurangi 3 sehingga menghasilkan 0. 12 dikurangi 3 sama dengan
9 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui hasil pembagiannya yaitu kita hitung berapa kali pengurangan. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 pengurangan. Jadi maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi tiap orang menerima 4 buah jeruk. Nah, anak-anak, contoh selanjutnya yaitu nomor 1 bagian ayo berlatih halaman 177. Sebuah kantong plastik dapat diisi 5 apel. Ibu membeli 15 apel. Berapa kantong plastik yang diperlukan ibu? Penyelesaiannya adalah 15 dibagi 5. Nah, kita lakukan pengurangan sehingga menghasilkan 0. Nah, 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, 15 dibagi 5 ini untuk mengetahui hasilnya kita hitung berapa kali pengurangan. Ada berapa anak-anak? Ada 1, 2, 3. Nah, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi kantong plastik yang diperlukan ibu sebanyak 3 kantong. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.